Gak hanya itu, gua hanya bermodal nomor telepon aja itu bisa mendapatkan data-data mobil Anda. Anda punya plat mobilnya apa, warnanya apa, lengkap sekali bro. Contohnya kayak gitu, ya. Jadi kesimpulannya adalah bahwa pinjol-pinjol legal OJK bisa menagih di luar kontak emergensi. Ada 10 aplikasi pinjol legal OJK, dia itu menagihnya di luar kontak emergensi. Nggak hanya di pinjol legal OJK saja bro, namun pinjol semi legal itu bisa nagih di luar kontak emergensi. Nama aplikasinya apa, dan nanti gue akan berikan cara-caranya bagaimana DC itu bisa mendapatkan nomor-nomor di luar kontak emergensi Anda. Atau DC itu bagaimana caranya DC bisa mendapatkan nomor-nomor keluarga Anda, nomor-nomor yang sering Anda hubungi. Ini akan gue bongkar triknya. Sebelumnya gue juga sudah berikan demonstrasinya, cara-caranya di dalam grup WA. Kenapa seperti itu? Agar teman-teman yang ada dalam grup bisa paham dan bisa mengetahui ternyata data gue ini bahaya sekali. Pantas saja DC-DC pinjol legal bisa mendapatkan nomor-nomor keluarga Anda. Ini yang akan kita bahas. Namun sebelum gue akan masuk dalam pembahasannya, silakan klik tombol subscribe, jangan lupa like-nya dan juga share. Oke, kita akan masuk saja ke dalam pembahasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali lagi di channel YouTube Plus Pinjol. Pada video kali ini gue akan berikan informasi-informasi pinjol lagi di luar kontak emergensi. Pinjolnya apa saja dan bagaimana caranya DC itu bisa mendapatkan nomor-nomor di luar kontak emergensi, nomor-nomor keluarga Anda, nomor-nomor teman Anda. Ini yang akan kita bahas bro. Sebelumnya dalam grup WA mungkin sekitar 1 minggu belakang lalu itu sering gua publik bro, sering gua tampilkan. Ya hanya sekedar nomor telepon, nik KTP dan nama saja, itu para DC bisa mendapatkan nomor-nomor keluarga Anda. Bahaya sekali bro. Ya, nanti kan gue berikan cara-caranya, trik-triknya agar teman-teman itu bisa mengantisipasi untuk memprivasikan data-data Anda agar DC itu tidak bisa mendapatkan nomor keluarga Anda. Nama pinjolnya apa tuh bang? Kok bisa sampai keluar kondar? Ya, apakah aplikasinya menyadap? Ini yang kita bahas bro. Ini yang kita bahas agar teman-teman itu tidak keliru dan paham tentunya. Tapi sebelum itu gue akan berikan salah satu sampelnya saja. Ini ada salah satu curhatan dari salah satu member gue. Ya, gue berikan kronologisnya dulu ya agar teman-teman paham. Di sini ada salah satu member gue yang dalam grup WA. Dia mengatakan berasumsi bahwa ada salah satu pinjol legal OJK itu nagih di luar kontak emergensi. Ini bro, ya. Gue akan bacakan sedikit. Assalamualaikum, kata-kata maaf mau tanya, ada yang udah punya pengalaman sama modal nasional legal kalau udah telepon chat neror ke WA ke luar pondar, apa yang harus kita lakukan ya kak? Tetapi kita diamankan aja chat dan teleponnya, mohon pencerahannya. Soalnya telepon ke luar kondarnya salah satunya ke keluarga dan ke guru SD saya dulu. Itu ke guru saya udah tua, hubunginya neron marah-marah, ancam-ancam, kira-kira gimana ya kak? Dari situ pun sudah jelas sekali bro. Sangat gampang sekali bro. Ya, orang-orang mendapatkan data atau profil Anda itu sangat gampang sekali di zaman sekarang ini. Sebelumnya gue juga sudah tampilkan, tapi sebelum gue berikan trik-triknya, ini gue pernah mempublik mendemonstrasikan hanya sekedar nomor telepon Anda, hanya sekedar nik KTP saja, hanya sekedar nama Anda saja. Itu bisa mendapatkan seluruh data Anda dari Anda SD bahkan sampai sekarang. Contohnya kayak gini bro. Ini ada salah satu member gue yang ada dalam grup WA. Gue hanya untuk testing saja, untuk berikan edukasinya saja. Gue hanya men-searching nik KTP-nya saja. Ternyata itu wah, datanya luar biasa. Satu nik KTP ternyata terdaftar ya di SIM card.
satu nik KTP terdaftar di SIM card. Mungkin ada 5 atau 10 nomor. Nah, nomor-nomor ini yang bakalan ditagih, bro. Ya, dan juga sebaliknya, nama Anda juga bisa. Ketika orang tersebut bisa mendapatkan nama asli Anda, itu bisa di-tracking. Sampel contohnya kayak gini. Gue hanya bermodal nomor telepon saja, gue bisa mendapatkan nik KTP Anda, gue bisa mendapatkan nomor keluarga Anda, dan bakalan gue bisa mendapatkan guru SD Anda, dan gue bisa mendapatkan guru SMK Anda. Hanya bermodal tracking data saja, bro. Ya, mohon maaf di sini sebenarnya bahasa agak sedikit berat, bro. Ya, tapi gue di sini gue disclaimer, gue bukan IT, gue bukan hacker. Gue hanya seorang content creator dari edukasi Galbay Pinjol, tapi yang selalu berjuang untuk belajar hal-hal yang baru. Sama kayak kalian juga harus belajar, bro, agar lebih paham dan lebih mengerti. Jadi teman-teman gak usah kaget ketika ada Galbay dipinjol legal, semi legal, terus tiba-tiba desanya itu menagih di luar kontak emergensi. Anda tuh harus paham, data saya ini bagaimana, apakah bocor atau tidak. Ketika data kita bocor, tentu orang lain bisa mendapatkan seluruh data Anda. Gak hanya itu, gua hanya bermodal nomor telepon aja itu bisa mendapatkan data-data mobil Anda. Anda punya plat mobilnya apa, warnanya apa, lengkap sekali, bro. Contohnya kayak gitu, ya. Jadi kesimpulannya adalah bahwa pinjol-pinjol legal OJK bisa menagih di luar kontak emergensi bukan dari penyadapan aplikasinya. Aplikasinya tidak bisa menyadap kontak Anda. Catat, aplikasinya tidak menyadap kontak Anda. Nah, bisa saja DC ini memiliki basic IT atau juga DC ini bekerja sama dengan tim IT-nya untuk mencari tahu Anda siapa, identitasnya bagaimana. Hal-hal seperti ini biasanya menggunakan alat-alat khusus, namanya alat OSINT, Open Source Intelligence. Gue juga punya alat-alatnya itu, tapi hanya untuk demonstrasinya saja. Di sini gue bukan orang IT ya, gue bukan hacker, gue disclaimer. Mungkin ada orang IT, mohon maaf ya, bro. Gue hanya berikan edukasi yang gue pahami. Jadi teman-teman, ketika Anda Galbay dipinjol legal OJK, Anda tuh jangan berhalusinasi terlalu tinggi-tinggi. Dan bahkan Anda dalam grup WA gue atau member gue, saking paniknya, seluruh kontak dia itu dihapus semua. Itu cara-cara bodoh, ya, cara-cara bodoh. Kenapa dihapus semua? Karena dia nggak tahu permasalahannya di mana, problemnya itu di mana. Seharusnya dia tuh harus mencari tahu problemnya di mana dulu. Nggak kucuk-kucuk tiba-tiba langsung menghapus semua kontaknya. Karena saking takutnya, dia punya pinjol legal, terus desanya lagi di luar kontak emergensi, nasabahnya panik kan luar biasa. Ya, sampai menyalahkan aplikasinya. Kalau dalam segi aplikasi pinjol legal OJK atau semi pinjol legal OJK, yang perlu Anda catat, aplikasinya tidak bisa menyadap kontak Anda, tidak bisa menyadap buku kontak Anda. Aplikasi tidak bisa menyadap semua handphone Anda, tidak. Itu kalau pinjol legal atau pinjol semi legal. Terkecuali teman-teman punya pinjolnya ilegal, sangat jelas sekali. Aplikasinya bisa menyadap buku telepon, handphone Anda, log panggilan, SMS, GPS, dan lain sebagainya. Dan bahkan ada yang sampai meretas galeri. Nah, kalau untuk pinjol-pinjol yang bisa meretas galeri ataupun seluruh handphone Anda, itu pernah gue buatkan videonya, gue pernah buatkan demonstrasinya, lu bisa cek saja. Kenapa bisa seperti itu? Ya, teman-teman silakan tonton video itu, atau kalian bisa klik link di dalam deskripsi, itu gue sudah sertakan ya, bro. Jadi kesimpulannya lagi adalah, ketika Anda punya pinjol legal OJK, Anda diteror, Anda ditagih di luar kontak emergensi, nggak usah takut. Itu sifatnya hanya teror saja. Nah, teror ini tidak bisa berlangsung lama. Sedikit cerita aja, jadi pada waktu itu ada member gue di dalam grup WA, dia menginformasikan, dia itu punya Galbay dipinjol, tapi ada yang lagi menggunakan VN. VN-nya ini berkatanya kasar sekali. Ya, berkata kasar sekali, tapi gue nggak tampilkan audionya, tapi gue tampilkan screenshotnya seperti ini. Ini ada salah satu DC menagih utang melalui WhatsApp dengan kata-kata yang kasar. Akhirnya gue mencari tahu dia ini siapa. Akhirnya setelah gue mencari tahu, gue dapatkan bukti-buktinya,
bahwa dia ini adalah DC dari salah satu leasing ya bro, dari salah satu leasing, tapi gue mendapatkan foto data dia, foto keluarganya dia, foto anaknya dia, dan bahkan tempat tinggalnya di mana. Jelas sekali, hanya bermodal nomor telepon saja. Nah biasanya orang-orang yang sudah mahir ataupun yang sudah tinggi gitu kan ilmu dalam dunia IT, tentu dia menggunakan alat. Ada yang menggunakan alat Maltenggu. Teman-teman bisa searching aja alat Maltenggu. Jadi nomor telepon itu orang bisa tahu Anda punya media sosial apa aja, Anda memiliki akun apa saja, hanya bermodal nomor telepon saja. Ya, jadi bagi teman-teman nggak usah takut kalau kalian galbe dipinjol semi legal atau legal, terus DC-nya ini nagih di luar kontak emergensi. Itu bukan karena aplikasinya menyadap buku telepon, tapi Anda itu datanya sudah bocor, Anda datanya sudah berceceran di internet. Jadi siapapun bisa melihat, jadi siapapun bisa mencarinya. Jadi begitu bro, Anda harus sadar aplikasinya pinjol legal atau semi legal tidak bisa menyadap buku kontak. Dan bahkan OJK ataupun AFN juga sudah menyatakan bahwa aplikasi pinjol legal atau semi legal itu aplikasinya hanya diberi 2 izin akses aja, yang biasa dibilang adalah cemilan. Kamera dan lokasi hanya diberi 2 izin saja. Sudah jelas sekali dari situ. Kalau Anda pinjol yang bisa mengakses kontak, Anda segera laporkan, pasti dicabut izinnya. Kalau Anda pinjol legal yang bisa mengakses log panggilan Anda atau isi SMS kalian, segera laporkan kepada OJK. Pasti bakalan dicabut izinnya oleh OJK. Jadi bagi teman-teman, begitulah cara-caranya, cara-cara seperti itu. Itu cara-cara basic yang dilakukan oleh DC. Mungkin di dalam grup WA gue ataupun relawan-relawan gue, itu sebagian orang sudah paham tentang itu. Karena kita bimbing, kita ajari untuk menambah pengetahuannya. Bahayanya data bocor itu bisa disalahgunakan. Ini yang sangat luar biasa sekali bro. Jadi teman-teman, satu kunciannya kalau teman-teman ditagih di luar kontak emergensi, jangan takut. Tadi gue di awal sudah sampaikan nama aplikasinya apa tuh bang? Ada yang nanya seperti itu. Yang pertama di sini adalah ini sumber-sumber informasi yang gue ambil dalam grup WA ataupun Telegram. Bantu Saku ada modal. Nah di sini ada lagi kredit pintar, kredivo dan paylater, dan juga ada yang bernama pinjaman online modal nasional. Teman-teman memiliki galbe di situ, jangan takut kalau Anda ditagih di luar kontak emergensi. Informasi atau sumber-sumber yang gue dapatkan di dalam grup Telegram ataupun dalam grup WA, sangat jarang sekali informasi ini. Minim dari ribuan member itu hanya 1 atau 2 orang saja. Kecuali sampai 50%, kecuali sampai 60% dari jumlah member gue. Ini yang patut kita curigai. Tapi dari kasus-kasus seperti ini hanya bermodal analisa data saja bro. Ya, hanya bermodal analisa data saja. Makanya orang-orang yang sudah pintar dalam dunia analisa data, wow, orang itu cuma bermodal nama asli Anda. Orang itu hanya bermodal nik KTP Anda. Orang itu hanya bermodal nomor telepon dan email, bisa mendapatkan seluruh data Anda. Walaupun DC itu bisa tahu data atau profil Anda, tentu dia itu tidak bisa mendapatkan uangnya. Kalau Anda dilakukan seperti itu sama DC, Anda bisa klarifikasi kepada kontak-kontak tersebut bahwa saya tidak pernah melakukan pinjaman online. Kalau saya benar-benar melakukan pinjaman online, tentu orang itu nagihnya ke saya, bukan ke kamu. Itu adalah modus penipuan. Kamu bilang klarifikasi seperti itu aja. Kamu buat klarifikasi kayak gitu bahwa data Anda diretas dan itu adalah modus penipuan. Arahkan dan perintahkan kontak Anda ataupun kontak darurat Anda ataupun di luar kontak darurat Anda jika dia kena ditagih. Arahkan dan perintahkan, suruh blokir nomornya. Blokir bro, blokir. Ya, jadi mungkin segitu aja informasinya, gue nggak terlalu panjang-panjang karena kalau gue bahas lagi, waduh berat ini bro. Pembahasannya berat banget, tapi nggak apa-apa lah ya, dikit-dikit, tipis-tipis. Mungkin teman-teman bisa paham agar teman-teman nalurinya bisa berjalan. Tapi teman-teman yang mau tahu lebih detailnya lagi tuh ada dalam grup WA. Kadang-kadang kita sepil-sepil sedikit-sedikit bro, agar teman-teman nalurinya ini peka ya, agar naluri lebih peka lagi untuk menjaga data Anda ya, baik nama, nomor telepon dan lain sebagainya. Mungkin segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam galbay.